Om Swastiastu. Halo teman-teman, di sini saya akan memperlihatkan video mengenai konflik Perang Dingin. Konflik Perang Dingin yang saya ambil berjudul konflik di Timur Tengah. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putu Winayasa, kelas 12 IPS 4, nomor absen 16. Saya akan memperlihatkan videonya terlebih dahulu. Selamat menonton. Pada hari Minggu 27 Maret 2022, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Mesir bergabung dengan timpalan mereka dari Amerika dan Israel. Mereka melakukan pertemuan puncak pertama di wilayah Sde Boker di Israel Selatan, tempat Perdana Menteri pertama Israel Ben Gurion tinggal dan dikuburkan. Ben Gurion bertanggung jawab atas bencana Palestina tahun 1948, sebuah pembersihan etnis mengerikan terhadap banyak warga Palestina di tanah yang kemudian menjadi Israel. Tetapi sepertinya sejarah itu tidak lagi mempengaruhi selera para pejabat Arab untuk duduk dan makan bersama. Pertemuan itu diadakan untuk memperingati 20 tahun KTT Liga Arab di Beirut. Saat itu, orang-orang Arab meluncurkan inisiatif perdamaian besar mereka ketika Presiden Palestina Yasser Arafat mendekam di bawah pengepungan militer di wilayah Palestina yang diduduki. Inisiatif tersebut menjanjikan perdamaian dan normalisasi hubungan, tetapi hanya setelah Israel menarik diri dari tanah Palestina dan Arab. Namun dalam beberapa tahun terakhir, syarat tersebut sepertinya telah berantakan. Sejumlah penguasa Arab yang cemas karena terancam sapuan Arab Springs bergegas menormalkan hubungan dengan Israel di bawah tekanan Amerika. Mereka meninggalkan Palestina yang diduduki. Orang-orang Palestina melihat itu sebagai sebuah pengkhianatan, dan wajar jika mereka berpikir seperti itu. Seperti Ukraina, Palestina dikorbankan di altar Perang Dingin baru. Bedanya di sini bukan Amerika atau Eropa melawan Rusia, tetapi Israel dan kubu Uni Emirat Arab di satu sisi, dan Iran di kubu lain. Poros anti-Iran telah bersatu setelah pemerintah Donald Trump meninggalkan kesepakatan nuklir Iran. Kini ada upaya pemerintah Biden untuk menghidupkannya kembali. Dalam beberapa hari terakhir, Israel dan Uni Emirat Arab telah mempercepat upaya mereka untuk mengumpulkan aliansi yang efektif melawan ancaman bersama, yakni Iran. Ini dilakukan di tengah laporan tentang potensi terobosan diplomatik di Wina yang membahas soal nuklir dan sanksi ke Teheran. Putra mahkota Abu Dhabi Muhammad bin Yasser Al Nahyan atau MBZ menjamu Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam upaya untuk lebih menormalkan hubungan Suriah Arab. Ini adalah pertemuan langka dan yang pertama bagi Bashar yang mendapat sanksi internasional tersebut. Hanya beberapa hari kemudian, penguasa de facto Uni Emirat Arab tersebut juga mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett. Pertemuan yang diselenggarakan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi di Resort Laut Merah Sharm el-Sheikh. Pertemuan ketiga berlangsung di Yordania, di mana MBZ berjalan bergandengan tangan dengan Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kadhimi di kota Resort Aqaba. Dalam pertemuan itu juga ada Raja Yordania Abdullah II dan Presiden Mesir. Terlepas dari semua upaya ini, Suriah dan Irak sepertinya tetap tidak berkomitmen dan terus memberi sinyal bahwa mereka masih condong ke Iran. Tentu saja ini karena alasan politik dan strategis. Sikap tersebut tidak mungkin berubah jika sanksi dicabut dan Teheran semakin berani. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Bennett memperingatkan bahwa kesepakatan Amerika-Iran untuk memulihkan kesepakatan nuklir akan mengarah pada Timur Tengah yang lebih keras dan lebih bergejolak. Tetapi itu bukan prediksi belaka, melainkan ramalan yang akan terpenuhi dengan sendirinya. Israel bersikeras bahwa mereka akan melakukan apapun untuk menghalangi program nuklir Iran, dan bersama dengan Uni Emirat Arab akan melakukan apa yang harus dilakukan untuk mengurangi pengaruh Iran di Lebanon, Suriah, Yaman, dan jalur Gaza. Israel dan Uni Emirat Arab khawatir pencabutan sanksi akan menjadikan Iran akan lebih kaya dan lebih kuat. Kedua negara ini juga khawatir pemerintah Biden akan menghapus Garda Revolusi Iran dari daftar teroris dengan imbalan jaminan keamanan.
Israel dan Uni Emirat Arab berpikir Biden begitu acuh tak acuh terhadap pentingnya kesepakatan nuklir bagi mereka. Amerika dianggap mengabaikan ketakutan mereka terhadap Iran yang berani. Washington terlalu sibuk dengan kebangkitan Rusia dan Cina sehingga dia tidak memikirkan Timur Tengah. Pemerintah Biden mungkin memang sedang bingung saat ini mengingat invasi Rusia ke Ukraina. Tetapi sebenarnya Amerika hampir tidak absen dari Timur Tengah di mana puluhan ribu tentara Amerika dikerahkan di berbagai pangkalan militer di wilayah tersebut. Tetapi Israel ingin pemerintah Biden memahami bahwa mereka memandang Khomeini Iran seperti Amerika memandang Putin Rusia. Bahaya tidak hanya bagi dirinya sendiri dan kawasan itu, tetapi juga bagi seluruh dunia. Itu keinginan Israel. Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah berusaha keras untuk menekankan bahwa Amerika Serikat dan Israel masih bertindak bersama tidak hanya melawan Rusia, tetapi juga Iran. Dan dalam pertemuan tersebut, dia meminta para timpalannya untuk berdiri di belakang Amerika guna melawan Rusia. Tetapi jika permintaan itu disampaikan, maka tidak diragukan lagi Israel dan lainnya akan bertanya mengapa Amerika tidak berdiri di belakang mereka guna menghadapi Iran. Dengan kekuatan dunia yang disibukkan dengan perang dingin baru mereka, perang dingin Timur Tengah yang baru memanas di bawah permukaan berpotensi membawa bencana, dan Ukraina serta Palestina akan menjadi yang pertama membayar harga yang sangat mahal. Ketika Amerika mengutuk invasi Rusia yang sekarang berusia 5 minggu, Washington terus memberi kuliah kepada dunia tentang demokrasi. Tetapi orang-orang Palestina dan Arab memutar mata mereka dengan cemas. Ini mengingat dukungan tanpa syarat Washington untuk Israel setelah beberapa dekade pendudukan Palestina dan dukungannya yang gigih untuk otokrat Arab. Sekarang bayangkan jika Menteri Luar Negeri Rusia menjamu Amerika dan 4 rekannya dari Eropa di Stalingrad. Mereka mengangkat gelas vodka dan minum bersama ketika Rusia membombardir Ukraina. Sekarang coba bayangkan bagaimana perasaan orang-orang Palestina. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flatzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan di dalam pembuatan video tersebut. Saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.